Menatap terkejut ke arah pintu di mana orang yang sebelumnya telah mengetuk pintu kini menampakkan wajahnya. Roseanne, wanita yang dilihat oleh Lars itu, berjalan masuk ke dalam tanpa dipersilakan oleh Lars yang kelihatannya masih terkejut atas kedatangan dirinya yang tiba-tiba itu. Roseanne terkekeh saat memikirkan alasan Lars terkejut, mungkin karena lelaki itu sangat merindukannya. Dan saat Roseanne ada di hadapannya, tentu saja lelaki itu akan menampilkan reaksi terkejut karena tidak menyangka dia akan kembali menemui Lars. Lars, halo. Lama tidak berjumpa. Roseanne menyapa dengan memberikan sebuah senyuman. Lars yang sempat terpaku itu kembali sadar saat gadis di depannya mengeluarkan suara untuk menyapa dirinya. Berhenti. Aku tidak mengizinkanmu untuk masuk ke dalam ruanganku. Lars berujar dengan nada tajam, membuat langkah kaki Roseanne terhenti. Senyuman manis yang awalnya terpampang di wajah cantik itu perlahan luntur, digantikan dengan raut wajah kebingungan di saat Lars berkata kepadanya dengan nada dingin dan sorot mata tajam penuh kebencian yang Roseanne lihat. Apa maksudmu Lars? Kenapa kamu berkata seperti itu pada kekasihmu sendiri? Roseanne bertanya dengan tidak tahu malunya menyebut diri sendiri sebagai kekasih dari Lars. Padahal hubungan keduanya telah kandas 2 tahun yang lalu, tepat setelah gadis itu memilih meninggalkan Lars dengan rekan kerja Lars sendiri hanya karena uang. Lars mendengus kasar mendengar Roseanne yang mengatakan jika gadis itu adalah kekasihnya. Mimpimu terlalu tinggi, Nona. Kita sudah tidak memiliki hubungan apapun sejak kamu memilih pergi meninggalkanku. Ujar Lars, kemudian lelaki itu terlihat memainkan ponselnya untuk menelepon seseorang. Itu sudah masa lalu Lars, kenapa kamu masih mengungkitnya? Lagi pula kita tidak pernah benar-benar pisah secara resmi. Jadi aku masih kekasihmu. Ujar Roseanne dengan tidak tahu malunya. Namun Lars tidak menanggapi ucapannya. Lelaki itu terlihat sibuk berbicara dengan ponselnya yang membuat Roseanne mendengus kesal. Apa yang kamu lakukan sih Lars? Kenapa kamu malah mengabaikanku? Gadis itu berseru melayangkan protesnya karena Lars terlihat tidak menanggapi, bahkan mungkin lelaki itu tidak mendengar apa yang dia katakan karena terlalu sibuk dengan ponselnya sendiri. Lars akhirnya mematikan teleponnya, lalu menatap tajam pada Roseanne. Harusnya aku yang bertanya seperti itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku. Tentu saja aku kemari untuk menemui kamu, Lars. Aku merindukanmu. Selama di Amerika, aku tidak pernah sedetik pun tidak memikirkan kamu. Mendengar ucapan Roseanne membuat Lars kembali mendengus, dan untunglah setelah itu pintu ruangan Lars dibuka dan muncullah satpam yang tadi ditelepon oleh Lars untuk menyeret wanita tidak tahu malu ini dari ruangannya. Lama sekali sih kalian untuk sampai ke ruanganku. Sekarang seret dan bawa pergi dia dari sini. Aku tidak mau melihatnya dalam jangkauan mataku lagi. Ujar Lars menyuruh petugas keamanan yang dipanggilnya untuk membawa Roseanne keluar dari ruangannya. Saat kedua tangannya dipegang masing-masing oleh seorang petugas keamanan yang diperintahkan oleh Lars, Roseanne pun menjadi panik dan mencoba berontak. Lepaskan. Jangan sentuh tanganku dengan tangan kotor kalian. Ujar Roseanne membentak dengan lengan yang mencoba untuk lepas dari cengkraman kasar para petugas keamanan. Kalian tunggu apa lagi? Cepat bawa pergi dia dari hadapanku. Ujar Lars dengan nada geram karena petugas keamanan yang dia panggil malah terdiam dulu untuk menunggu perintahnya selanjutnya. Salah satunya membungkuk, "Baik Tuan, kami akan bawa pergi wanita ini." Dan saat tubuh Roseanne diseret dengan paksa, gadis itu berteriak, "Kamu tidak bisa melakukan ini padaku, Lars. Aku ini adalah klienmu. Aku yang akan menjadi model di perusahaan kamu." Mendengar teriakan Roseanne membuat Lars langsung menghentikan aksi dari satpam yang akan membawa Roseanne pergi dari ruangannya itu. Apa yang kamu katakan? Tanya Lars memastikan kembali.
Karena dia yakin jika apa yang dia dengar tadi adalah bualan semata dari Roseanne. Gadis itu melepas cengkraman di tangannya secara paksa, lalu kembali berjalan menghampiri Lars dengan membawa sebuah map yang sebelumnya dia ambil dari tas berwarna merah itu. Lihat ini. Berkas tanda tangan kontrak diriku sebagai model di perusahaan kamu, Lars. Model yang meminta untuk bertemu dengan kamu itu adalah aku, dan aku sudah menandatanganinya. Sekarang giliran kamu untuk tanda tangan di surat ini. Roseanne berujar seraya mengulurkan tangannya untuk memberikan pada Lars. Lars mengambilnya lalu membaca satu persatu isi dari surat kontrak itu. Raut wajah marah dan kebingungan langsung tercetak jelas di wajah tampan Lars saat membaca surat kontrak yang ada di tangannya. Sedangkan Roseanne menatap dengan seringainya saat melihat Lars yang tidak bisa lagi melawan ucapnya, "Benarkan. Kamu tidak bisa mengusirku seenaknya seperti tadi karena aku ini adalah klienmu. Kamu akan terkena masalah jika memperlakukan klien dengan buruk." Mendengar ucapan Roseanne, Lars malah tersenyum miring menatap Roseanne. "Siapa bilang aku tidak bisa melakukan itu padamu? Selagi surat ini masih belum aku tanda tangani. Apapun bisa aku lakukan padamu, termasuk melakukan ini." Ujar Lars yang tanpa diduga oleh Roseanne sebelumnya jika lelaki itu akan merobek surat perjanjiannya. Merubah bentuk surat lembaran menjadi kepingan lalu melemparkannya ke depan wajah Roseanne sambil berkata, "Entahlah dari hadapanku." Setelah mengatakan itu, Lars langsung pergi keluar dari ruangannya. Tujuannya sekarang adalah untuk menemui Raka. Meminta penjelasan pada bawahannya itu atas ketidakbekusannya dalam melakukan pekerjaan. Bagaimana bisa Raka meloloskan hama yang sudah Lars benci selama 2 tahun terakhir ini? Raka tahu jika dia sangat membenci Roseanne dan gadis itu juga adalah penyebab dari luka di hatinya, tapi kenapa Raka malah dengan gampangnya membawa wanita itu masuk ke dalam perusahaannya? "Aku tidak akan membiarkan kamu, Raka. Kali ini kamu benar-benar sudah teledor atas pekerjaanmu." Gumam Lars dengan nada dingin. Selama berjalan di koridor, para bawahannya tidak ada yang berani menegur Lars karena aura menyeramkan yang Lars keluarkan karena moodnya yang buruk. "Di mana Raka?" tanya Lars pada salah satu bawahannya yang sedang berdiri sambil menunduk untuk menyambutnya saat datang. Pak Raka sedang keluar untuk membeli minuman," jawabnya dengan nada gugup. Lars mengangguk singkat, "Katakan padanya saat datang jika aku menunggu di ruangannya," ujar Lars yang langsung pergi dari tempat itu, membuat para bawahannya menghela napas lega. "Ada apa dengan Pak Lars? Sepertinya moodnya sedang buruk. Aku hampir menahan napas saat dia melewati kita tadi." "Benar, moodnya sedang buruk. Mungkinkah gara-gara model yang barusan masuk ke ruangan Pak Lars?" "Mungkin saja, karena saat tadi pagi mood Pak Lars masih bagus bahkan sempat menyapa karyawannya dengan tersenyum. Jangan-jangan model itu adalah mantannya, makanya mood Pak Bos jadi buruk. Tebak salah satunya." Sudah, kenapa jadi malah pada bergosip sih? Kembali bekerja sana, jika Pak Lars tahu kalian mungkin akan dipecat olehnya. Ucap salah satunya menengahi, membuat pergosipan di pagi hari itu terpaksa harus selesai karena mereka semua tidak mau jika gaji ataupun pekerjaan mereka terancam karena membicarakan bos. Raka kembali ke kantor dengan membawa gelas cup yang berisikan kopi. Namun di tengah langkahnya menuju ruangan kerjanya, Raka berhenti saat menyadari tatapan karyawan kepadanya terlihat gugup dan suasana di lantai kantor itu terasa aneh, membuat Raka menoleh lalu melayangkan pertanyaan. "Ada apa? Kenapa kalian menatapku seperti itu?" "Santai saja, aku tidak akan memakan kalian kok. Aku hanya lewat jadi tidak perlu melihatku seperti itu," ujar Raka dengan nada bercanda, namun tidak seperti biasanya. Para bawahannya itu tetap terlihat kaku dan gugup, sesekali menatap ke arah Raka seolah ingin mengatakan sesuatu. "Kalian tidak ada yang mau berbicara ini? Memangnya tadi abis ada apa sih sampai kalian diem gini kayak abis melihat hantu saja?"
Ayo bicara, Lebih dari itu Pak, tapi kami sekarang tidak apa-apa kok. Justru kami malah mengkhawatirkan Bapak. Salah seorang karyawannya membuka mulut untuk berbicara pada Raka. Kening Raka berkerut bingung, khawatir padaku. Memangnya aku kenapa? Itu, Bapak ditunggu oleh Pak Lars di ruangan Bapak. Sepertinya ada hal yang sangat penting yang akan Pak Lars bicarakan dengan Bapak. Jawabnya lagi dengan gugup. Hah? Oh ya sudah kalau gitu aku langsung ke sana. Kalian lanjut kerja yang benar ya, ujar Raka berniat untuk masuk ke dalam ruangannya karena Lars katanya sedang menunggu, namun langkahnya harus terhenti saat sebuah tangan menahannya. Raka mengangkat sebelah alisnya menatap bingung pada bawahannya yang mencegah dia untuk melangkah. Ada apa? Bapak hati-hati ya, Pak Lars sepertinya sedang dalam keadaan mood yang tidak baik-baik saja. Dia seperti macan yang akan menerkam seseorang saat ini Pak, dan itu semua karena model yang akan bekerja sama dengan perusahaan kita. Heh Damar. Itu semua kan belum terbukti, kenapa kamu main asal tuduh si modelnya? Siapa tahu mood Pak Lars turun karena hal lain. Salah satu karyawan yang tidak setuju dengan ucapan Damar. Iya mungkin saja kan yang aku ucapkan itu benar, soalnya setelah keluar dari ruangannya Pak Lars terlihat buruk moodnya. Iya intinya Pak Raka hati-hati saja ya, semoga Bapak siap menerima omelannya. Damar tersenyum canggung lalu melepaskan tangannya dari lengan Raka sebelum memberikan tepukan penyemangat di pundak Raka. Raka hanya membalas ucapan karyawannya itu dengan tersenyum tipis. Tiba-tiba saja dia jadi ragu untuk kembali ke ruangannya karena Lars pasti telah menunggu dengan keadaan mood yang buruk. Tapi tentu saja Raka tidak bisa menghindarinya jika dia tidak ingin Lars semakin marah kepadanya. Maka dengan bermodalkan keberanian, Raka mengetuk pintu ruangannya sendiri. Tuan muda, ini saya Raka. Apa saya boleh masuk? Tanya Raka meminta izin, namun hanya terdengar dehaman dari Lars saja sebagai jawabannya. Membuat Raka semakin gugup, tapi tetap masuk ke dalam. Dari mana kamu? Pertanyaan dengan nada dingin itu membuat Raka menghentikan langkah beberapa langkah dari meja kerjanya sendiri. Dengan mengangkat kap gelas kopinya, Raka tersenyum menampilkan deretan giginya yang putih. Aku habis beli kopi tuan. Anda mau? Namun Lars tidak menjawab, lelaki itu justru malah bangkit dari duduknya hanya untuk berjalan mendekat ke arah Raka dengan sebuah map berwarna merah yang Raka tahu jika itu adalah salinan kontrak dari kerjasama mereka dengan model jebolan dari Amerika yang sedang naik daun saat ini. Brak. Tanpa diduga, Lars membanting mapnya di lantai dengan kencang hingga menimbulkan suara yang cukup kencang dan membuat Raka berjengit karena terkejut. Baca itu. Pahami apa kesalahanmu sebelum aku memutuskan hukumannya. Dengan nada dingin, Lars berkata seperti itu, membuat Raka memungut berkasnya dengan tangan bergetar. Dia takut dan bingung salahnya di mana, jadi Raka hanya memilih diam lalu mengambil map yang dilemparkan oleh Lars sebelumnya. Setelah dia ambil, Raka langsung membacanya karena dia mengira ada kesalahan penulisan dalam surat kontrak yang diberikan kepada Lars hingga membuat lelaki itu terlihat murka. Perlu diketahui saja jika hanya kesalahan kecil, Lars tidak segan-segan untuk memberi hukuman berat pada karyawannya yang telah lalai. Namun setelah membaca semuanya, Raka malah semakin dibuat kebingungan saat tidak mendapati satu kesalahan pun pada penulisannya. Tuan, apa yang salah di sini? Saya tidak menemukan kesalahannya dimanapun. Gumam Raka dengan nada ragu. Dan detik berikutnya, Raka tidak pernah mengira jika Lars akan langsung menyerangnya dengan bogeman yang cukup kuat mengenai pipinya. Periksa dengan teliti siapa model yang kamu akan rekrut bodoh. Kau tidak bisa membaca namanya dengan baik, Kau bahkan mengganggu acara bulan maduku dengan Lita hanya demi klien sialan ini. Otakmu sebenarnya di mana, Raka? Kau sudah bosan kerja ya sampai-sampai tidak memeriksa dengan teliti data dari modelnya. Lars berkata dengan nada marah, lelaki itu sudah kembali mengepalkan tangannya berniat untuk memukul Raka lagi.
Raka sekarang sudah mengerti kenapa Lars marah, ternyata masalahnya bukan dari kepenulisan kontraknya yang salah, melainkan dari model yang akan mereka gunakan. Tuan, saya sudah melakukan sesuai yang Anda perintahkan. Saya mencarikan model dari luar negeri untuk brand kita, apa yang salah dengan itu? Nona Rose juga adalah model terkenal di sana. Lars menggeram rendah mendengar pertanyaan dari Raka yang terasa kembali menyulut emosinya. Kamu bertanya apa yang salah dengan itu? Namanya Rose, atau mungkin nama Roseanne lebih kamu kenal ya, Raka. Kamu meloloskan gadis itu untuk kembali masuk ke kehidupanku. Kau tidak ingat siapa dia, Lars emosional karena Raka yang ternyata masih memproses ucapannya. Hah? Rose? Maksud Anda dia adalah Nona Roseanne yang mantan pacar Anda itu dulu, Tuan? Tanya Raka dengan raut wajah terkejut. Iya, sekarang kamu sudah tahu kesalahan kamu apa, Raka. Lars tersenyum, namun itu bukan jenis senyuman tulus yang Raka lihat, melainkan sebuah senyum mematikan. Sebelum menerima hukuman yang lebih berat, Raka langsung berlutut di bawah kaki Lars kemudian memohon, saya mohon ampuni saya, Tuan. Maafkan atas kelalaian saya dalam bekerja. Tolong berikan saya sedikit kemurahan hati Anda, Tuan. Lars menatap sinis pada Raka, tarik ajuan kontrak yang kamu kirim pada manajernya, dan gajimu untuk 2 bulan ke depan saya potong 30% dari biasanya. Rigel menghela napas melihat Roseanne yang sedari tadi duduk dengan wajah ditekuk dan terlihat marah. Lelaki itu tidak berani bertanya kenapa Roseanne bisa berwajah seperti itu setelah kembali dari perusahaan Lars. Padahal tadi datangnya dengan raut wajah senang, tapi kembali dengan muka ditekuk dan terlihat bad mood. Tidak lama suara notifikasi dari ponselnya terdengar. Rigel langsung membaca karena ternyata itu adalah email masuk dari perusahaan Lars. Betapa terkejutnya Rigel saat tahu jika email itu berisikan surat pembatalan kontrak yang belum ditandatangani oleh Roseanne secara detail, hanya salinannya saja yang sempat dibawa Roseanne ke kantor Lars. Nona. Rigel berniat memberitahu Roseanne. Apa? Jangan tanya-tanya aku dulu, Rigel. Kepalaku sedang pusing memikirkan ini semua. Pokoknya aku harus memikirkan bagaimanapun caranya agar aku bisa dekat lagi dengan Lars. Rigel menghela napas mendengar perkataan penuh obsesi dari nonanya itu. Sekarang bagaimana cara Rigel memberitahukan nonanya jika penandatanganan kontraknya saja sudah dibatalkan secara sepihak oleh perusahaan Lars dengan alasan klien yang terus menunda penandatanganan dan mereka telah mendapat model baru untuk produknya. Nona, tapi saya tidak mau bertanya soal itu. Saya mau memberitahukan Anda sebuah kabar. Kabar apa? Tanya Roseanne dengan nada ketus. Perusahaan ADRS Group membatalkan kerjasamanya karena alasan tertentu dan Anda sekarang sudah tidak bisa lagi menjadi model di perusahaan itu karena mereka telah menemukan model lain yang katanya lebih cocok dengan brand yang akan launching itu. Apa? Tidak. Tidak mungkin, Rigel, ini pasti manipulasi. Aku tahu mereka hanya mencari alasan saja. Tidak mungkin mereka mendapat model secepat itu. Saya tahu, Nyonya, tapi mungkin ini juga sebagai petunjuk agar Anda menyerah dengan perasaan Anda pada Tuan Lars. Dia sudah memiliki seorang istri dan merusak hubungan rumah tangga orang lain itu bukan tindakan terpuji untuk seorang wanita.